Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmar dengan NIM 200130232 dari Prodi Teknik Industri A4 akan membawakan mata kuliah proses produksi dengan materi casting atau proses pengecoran. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu casting. Casting atau proses pengecoran adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tuku peluburan kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Menurut jenis cetakan yang akan digunakan, proses pengecoran dapat diklasifikasi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu pengecoran dengan cetakan sekali pakai, dan yang kedua pengecoran dengan cetakan permanen. Kita akan membahas cetakan dengan sekali pakai yaitu cetakan pasir. Cetakan pasir merupakan cetakan yang paling banyak digunakan karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi, seperti baja, nikel, dan titanium. Yang kedua, dapat mencetak benda cor dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Yang ketiga, jumlah produksi dari 1 sampai jutaan. Tahapan pengecoran logam dengan menggunakan cetakan pasir sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membuat pola sesuai dengan bentuk coran yang akan kita buat. Yang kedua, persiapan pasir cetak. Yang ketiga, pembuatan cetakan. Keempat, pembuatan inti. Yang kelima, peluburan logam. Keenam, penuangan logam cair ke dalam cetakan. Ketujuh, pendinginan dan pembekuan. 8, pembongkaran cetakan pasir. 9, pembersihan dan pemeriksaan hasil coran. 10, produk cor selesai. Pasir cetak yang biasa digunakan adalah pasir silika SiO2. Pasir silika yang dicampur dengan air mineral lain seperti tanah lempung atau resin organik, resin fenolik atau resin turan, dan sebagainya. Ukuran butir yang kecil akan menghasilkan permukaan coran yang baik, tetapi ukuran butir yang besar akan menghasilkan permeabilitas yang lebih baik, sehingga dapat membebaskan gas-gas dalam rongga cetak selama proses penuangan. Di sini beberapa cetakan pasir yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cetakan kulit atau shell molding, menggunakan pasir dengan memikat resin termoset. Yang kedua, cetakan vakum. Cetakan vakum disebut juga proses V, menggunakan cetakan pasir yang disatukan dengan tekanan vakum. Jadi istilah vakum adalah proses ini adalah metode pembuatan cetakan, bukan metode pengecoran. Yang ketiga, proses pengecoran polisteron. Pola cetakan termasuk sistem saluran masuk, freezer, dan inti. Dibuat dari bahan busa polistiren. Dalam hal ini cetakan tidak harus dapat dibuka dalam cup atau drag, karena pola busa tersebut tidak perlu dikeluarkan dari rongga cetak. Yang keempat, proses pengecoran presisi atau investment casting. Dalam proses pengecoran ini, pola dibuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan tahan api yang membuat cetakan. Setelah sebelumnya lilin tersebut mencair terlebih dahulu dan dikeluarkan dari rongga cetakan, pola lilin dibuat dengan cetakan induk atau master die dengan cara menuang atau menginjeksi lilin cair ke dalam cetakan induk tersebut. Yang kelima adalah pengecoran dengan cetakan plaster atau keramik. Pengecoran dengan cetakan plaster mirip dengan cetakan pasir. Hanya cetakannya dibuat dengan plaster 2Ca SO4 H2O sebagai pengganti pasir. Bahan tambahan seperti bubuk dan silika dicampur dengan plaster. Untuk membuat cetakan, plaster dicampur dengan air dan dituangkan dalam pola plastik atau logam dalam rangka cetak atau flex dan dibiarkan mengering. Dengan catatan, pola kayu kurang sesuai dengan cetakan plaster. Yang B, proses cetakan permanen. Pengecoran cetakan permanen menggunakan cetakan logam yang terdiri dari dua bagian yang memudahkan pembukaan dan penutupannya. Pada umumnya cetakan ini dibuat dari bahan baja atau besi tuang. Logam yang biasa dicor dengan cetakan ini antara lain aluminium, magnesium, paduan tembaga, dan besi tuang. Yang pertama, pengecoran tuang atau slush casting. Digunakan benda cor yang berlubang dengan cetakan logam tanpa inti. Tahapan pengecoran yang pertama, logam air dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan sejenak sampai terjadi pembukuan pada bagian yang bersentuhan dengan dinding cetakan. Yang kedua, cetakan kemudian dibalik sehingga bagian logam yang masih cair akan tertuang keluar dari rongga cetakan. Yang ketiga,
diperoleh benda cor yang berlubang. Ketebalan ditentukan oleh lamanya waktu penahan sebelum cetakan dibalik. Contoh penggunaan: patung, alas lampu, boneka, dan lainnya. Logam cor yang biasa dipakai: timah hitam, seng, dan timah putih. Pengecoran bertekanan rendah atau low pressure casting. Pada pengecoran jenis ini, cetakan diletakkan di atas ruang kedap udara atau air-like chamber. Kemudian gas bertekanan rendah dialirkan ke dalam ruang tersebut sehingga logam cair yang berada di dalam ladle terkena ke atas melalui saluran batu tahan api masuk ke dalam cetakan. Keuntungannya, hasil cetakan bersih bebas dari inklusi. Yang kedua, kerusakan akibat porositas gas dan oksidasi dapat diperkecil. Dan ketiga, sifat mekaniknya meningkat. Yang ketiga, pengecoran cetakan permanen vakum. Vakum permanen mold casting merupakan bagian dari pengecoran tekanan rendah. Bedanya di sini cetakan divakum sehingga cairan logam akan ditarik ke dalam rongga cetak karena adanya perbedaan tekanan. Kelebihan proses ini dibandingkan pengecoran bertekanan rendah adalah kerusakan karena porositas udara dapat dikurangi. Kekuatan benda cor juga lebih baik. Yang D, pengecoran cetak tekan atau decasting. Pengecoran cetak tekan termasuk proses pengecoran cetakan permanen dengan cara menginjeksi logam cair ke dalam rongga cetakan dengan tekanan tinggi 7-35 MPa. Tekanan tetap dipertahankan selama proses pembukuan. Setelah seluruh bagian coran membeku, cetakan dibuka dan hasil coran dikeluarkan dalam cetakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.